Konten Ruang Filosof. Menyediakan wacana, bukan sekedar basa-basi. Al-Hallaj, konsep hulul dan akhir tragis kehidupannya. Al-Hallaj merupakan seorang tokoh tasawuf falsafi yang hidup pada abad ke-2 sampai ke-3 Hijriah. Perlu diketahui, tasawuf falsafi didefinisikan sebagai aliran tasawuf yang melakukan amalan dengan beberapa ajaran mistik lalu mengungkapkan pengalaman batinnya sesuai dengan teori filsafat. Kisahnya bermula dari pemikirannya yang kontroversial di kalangan ulama-ulama fikih juga masyarakat muslim pada waktu itu. Konsep tasawuf yang dikemukakan olehnya dianggap ajaran sesat yang meresahkan. Tasawuf yang awalnya diterima dengan senang hati, pada masa itu mulai ada penolakan terhadap gerakan ketasawufan. Kemunculan pola-pola tasawuf baru merambah kepada anggapan bahwa gerakan sufisme seakan-akan membentuk agama sendiri. Tentu saja anggapan seperti ini bisa dibilang ekstrim mengingat pemikiran Al-Hallaj yang tidak semuanya seperti dugaan masyarakat apabila dikaji lebih dalam. Lalu, pemikiran bagaimana yang selalu digadang-gadang sebagai ajaran sesat? Riwayat kehidupan Al-Hallaj. Al-Hallaj lahir di Persia pada tahun 244 Hijriah dan wafat pada tahun 309 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Mughith Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Pada masa mudanya, ia habiskan untuk menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari mempelajari struktur kebahasaan, membaca Al-Quran beserta tafsirannya, belajar ilmu fikih, juga belajar teologi. 2 tahun setelah itu, ia merantau ke Basrah. Di sana, ia bertemu dengan Amr al-Makki, yang juga murid dari sufi terkenal yakni Junaid al-Baghdadi. Selang waktu 18 bulan, ia pun meninggalkan Basrah dan terus merantau mencari ilmu pengetahuan. Pada tahun 892 Masehi, Al-Hallaj telah melakukan ibadah haji. Ia berhaji selama setahun penuh dengan memanfaatkan waktunya untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah. Setiap hari, ia berpuasa, sholat sunnah, iktikaf, dan ibadah lainnya. Kezuhudan yang dilakukannya ini semata-mata ditunjukkan untuk menyucikan jiwanya, sehingga ia benar-benar sepenuhnya diliputi oleh Allah. Setelah pulang dari Mekkah, ia kembali menemui Amr dan gurunya Junaid al-Baghdadi untuk menceritakan pengalamannya, seolah-olah ia menerima inspirasi ilahi dengan pemikiran-pemikiran barunya. Setelah berbincang mengenai itu, ia mengalami masalah keluarga akibat perbedaan pendapat mengenai konsep ketasawufan dengan mertuanya. Meskipun pemikirannya meraih kontra, namun tak sedikit juga para sufi yang pro terhadap pemikirannya tersebut. Dengan pemikirannya yang cenderung berbeda, ia pun mendalami tasawufnya sendiri. Pada tahun 906 Masehi, ia memiliki misi untuk mengislamkan orang-orang Turki sampai menuju India Selatan. Di sana, ia melakukan pendalaman ke beberapa tokoh mistik Kristen di Turki dan akhirnya ia menemukan filsafat Kristen tentang ajaran Trinitis. Lalu ia mendalami filsafat Hindu di India, juga mempelajari filsafat Buddha. Sampai akhir tahun 913 Masehi, ia merasa seolah-olah hijab penghalang antara ia dengan Allah terangkat.
inilah situasi memanas semakin menjadi. Pada saat ia berada dalam kondisi fana, ia sedang mabuk cinta kepada Allah. Sebagaimana orang yang mabuk khamr, ia pun tidak sadar tentang apa yang ia lakukan, sebab di dalam dirinya hanya dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah semata. Kesenangan yang ia rasakan membuatnya berlari ke kerumunan masyarakat lalu berkata, "Aku adalah kebenaran, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Siapa sangka kondisinya yang sedang bahagia karena terangkatnya hijab penghalang dengan Tuhannya justru malah menuntun ia ke lubang kematian. Tersebut berasal dari konsep tasawuf falsafinya yang dinamakan hulul, yakni pemahaman tentang maksudnya Allah ke dalam diri manusia. Ia menjelaskan bahwa Allah memiliki dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Begitu pula dengan manusia. Sehingga agar Tuhan dapat masuk ke dalam diri manusia, maka manusia harus menghilangkan sifat kemanusiaannya. Oleh karena itu, waktu ia mengatakan akulah kebenaran, sebenarnya bukanlah Al-Halaj, melainkan roh Allah yang ada di dalam dirinya. Klaim bahwa Al-Halaj tidak mengakui diri sebagai Tuhan terdapat dalam syairnya yang berbunyi, "Maha suci Allah yang menampakkan nasutnya, seiring cemerlang bersama lahutnya sehingga menyatu padu, makhluknya pun terlihat nyata. Sebagaimana manusia yang makan minum layaknya, berbaur sudah sukmamu dalam rohku, seperti anggur dan air bening yang terpadu, bila engkau tersentuh maka terasa pulalah aku. Pada waktu engkau dalam segalanya adalah aku yang kurindu dan kurindukan aku jua. Kami dua jiwa terpadu jadi satu raga, bila kamu lihat aku, tampak jua dia dalam pandanganmu. Jika kau lihat dia, kami dalam penglihatanmu tampak nyata." Situasi Baghdad tak kunjung mendingin. Para ulama tetap menganggap Al-Halaj sesat dengan mengaku sebagai Tuhan, sehingga ia dipenjara selama hampir 9 tahun. Selama itu banyak terjadi sengketa politik antara pengikut dan musuhnya. Serangkaian pemberontak juga ikut andil dalam mengisi peristiwa tragis di akhir hayatnya. Pergulatan kekuasaan terus terjadi. Pada akhirnya, musuh bebuyutan yakni Wazir Khalifah mencapai puncak kekuasaan dan memutuskan untuk menghukum mati Al-Halaj. Kemudian ia dibawa ke hadapan banyak orang dan disiksa habis-habisan. Ia digantung di atas tiang, kaki dan tangannya dipotong, kemudian kepalanya dipenggal. Tak henti di situ penyiksaannya, jasadnya pun masih disiram minyak lalu dibakar. Demikian akhir tragis kehidupan Al-Halaj.